warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5, kelas R7B, program studi pendidikan biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indraprasta PGRI. Nama saya Zahra Damayanti, NPM 2019-41500135. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan kelompok 5 lainnya akan memenuhi tugas mata kuliah evolusi, yakni untuk mewawancarai salah satu guru biologi di SMAN 1 Bojonggede. Berikut perkenalan dari rekan-rekan kelompok 5. Halo, perkenalkan nama saya Dita Goviani dengan NPM 2019-41500123. Hai, perkenalkan nama saya Baby Mutiotami dengan NPM 2019-41500095. Hai, perkenalkan nama saya Sarah Oktaviana dengan NPM 2019-41500121. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI berasal dari Fakultas MIPA atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari program studi pendidikan biologi. Sebelumnya maksud dan tujuan kami datang ke SMAN 1 Bojonggede ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah evolusi di perkuliahan kami, yaitu untuk mewawancarai atau berdiskusi dengan guru terutama di bidang biologi SMA. Sebelumnya mungkin kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Nama saya Zahra Damayanti dan di sini ada rekan saya Baby Mutiotami. Saya Dita Goviani. Saya Syahra Oktaviana. Ya baik Bu. Berikut adalah perkenalan dari kami. Mungkin selanjutnya boleh perkenalan dari Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah berkenan datang ke sekolah SMA Negeri 1 Bojonggede, sekolah yang sudah lebih dalam ya. Jadi yang letaknya juga sudah agak ke dalam, namun kami tetap bisa berusaha untuk membuat sekolah ini menjadi sekolah yang terdepan ya. Senang bertemu dengan kalian mahasiswa, dan tentunya Ibu dengan terbuka akan membantu untuk keperluan perkuliahan kalian kalau memang itu bisa menjadi jembatan untuk memenuhi tugas dari perkuliahan kalian ya. Mangga, jadi silakan apa yang ingin kalian diskusikan dengan Ibu, kita berdiskusi saja ya. Ya, baik seperti itu. Baik, nama Ibu tentunya kalau orang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Di sini Ibu nama Ibu Lydia Banila. Kebetulan Ibu di sini sebagai staf pengajar biologi dan Ibu mengajar di kelas 12 ya, di kelas 12 IPA. Dan kebetulan juga kalau kalian ingin mengetahui barangkali Ibu juga apakah Ibu berbackground ilmu biologi juga ya, betul. Ibu menempuh pendidikan itu pada tingkat strata 1 Ibu di IHIP Jakarta dengan jurusan pendidikan biologi dan lulus tahun 99 pada saat itu. Kemudian Ibu setelah lulus Ibu mengajar ya, terjun ke sekolah, kebetulan mengajar di SMA itu sejak tahun 99 hingga tahun 2017 Ibu memutuskan untuk kuliah lagi ya, di menempuh pendidikan magister. Kebetulan Ibu mengambil pendidikan magister biologi biologi itu di Universitas Negeri Jakarta dan lulus di tahun 2019 ya.
Nah, maksud dan tujuan ibu pada saat itu untuk mengupgrade keilmuan ya tidak lain untuk memperbaiki kualitas pembelajaran ibu dengan anak-anak di sini seperti itu. Ya. Baik, Bu. Berarti berdasarkan yang sudah Ibu terangkan dari dalam perkenalan, dapat disimpulkan bahwa pengalaman mengajar Ibu kira-kira sudah sampai 4 tahun ya, Bu? Ibu mengajar dari tahun 1999 ya, 99 Ibu mulai start mengajar, berarti kurang lebih sudah lebih dari 22 tahun ya. Nah, ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Namun meskipun pengalaman mengajar Ibu itu sudah sampai 22 tahun, tetap Ibu masih merasa kurang di dalam pengetahuan, di dalam menerapkan metode yang paling tepat untuk anak-anak Ibu yang Ibu ajar. Oleh karenanya ya Ibu tidak pernah putus semangat ketika ada kegiatan yang sifatnya mengupgrade pengetahuan maupun cara pembelajaran, ya Ibu insya Allah akan ikuti seperti itu ya. Sangat luar biasa banget ya, Bu ya. Luar biasa sekali dari perjalanan Ibu untuk menjadi seorang guru ya. Juga kita ketahui ya, Bu, sebagai seorang guru itu adalah sosok yang sangat mulia. Iya. Baik, Bu, untuk selanjutnya mungkin kita akan masuk ke inti daripada kegiatan kita pada hari ini, yaitu diskusi atau wawancara berkenaan dengan teori evolusi. Untuk pertanyaan pertama yang akan saya berikan yaitu apa yang Bapak atau Ibu ya, apa yang Ibu ketahui tentang teori evolusi? Teori evolusi. Nah, ya. Teori evolusi itu salah satu materi yang juga Ibu harus sampaikan ya menurut kurikulum. Itu lebih tepatnya materi pembelajaran yang Ibu harus sampaikan di kelas 12 ya. Ya, berbicara tentang teori evolusi, sebetulnya teori ini sudah usang ya. Kalau Ibu pernah memahami teori ini, namun di dalam beban pembelajaran itu tetap masih harus diajarkan di kurikulum 2013 yang dijalankan di sekolah ini. Itu masih ada dalam silabus pembelajaran, itu adanya materi ajar teori evolusi, sehingga masih harus Ibu ajarkan. Apa sih itu teori evolusi? Sebetulnya kenapa Ibu bilang usang juga ya, sudah usang lah mungkin ya. Teori evolusi itu sebetulnya teori perubahan tentang makhluk hidup ya. Teori tentang perubahan pada makhluk hidup yang mungkin sudah perubahan itu diamatinya bukan pada individu tetapi pada sekelompok individu ya. Pada sekelompok individu perubahan yang mana perubahan ini terjadi dalam waktu yang lama, dan perubahan ini terjadi itu karena proses alami yang dialami oleh makhluk hidup yang mengalami perubahan tersebut, dimana perubahan itu berlangsung sangat lambat sehingga klimaksnya dari evolusi itu terbentuknya spesies baru ya. Jadi mungkin itu yang biasanya menjadi satu konsep pemahaman dari teori evolusi, bahwa ketika kita berbicara evolusi maka kita berbicara tentang perubahan makhluk hidup ya, di mana perubahannya itu perubahan yang berlangsung sangat lama, dan perubahan terjadi karena ada proses adaptasi ya, proses adaptasi terhadap perubahan lingkungan ya, yang pada akhirnya akibat dari proses adaptasi itu akan sampai kepada klimaksnya. Proses itu ada di terbentuknya adanya spesiasi. Spesies itu proses pembentukan spesies baru. Jadi itu konsep sederhana barangkali tentang teori evolusi gitu. Baik, berarti teori evolusi ini di garis bawahnya atau garis besarnya itu mengenai perubahan makhluk hidup iya. Tapi dalam proses yang sangat lama, dan itu sebetulnya perubahan itu terjadi karena adanya perubahan lingkungan ya, yang kita tahu bahwa
atmosfer kita ini mengalami dinamika ya. Jadi artinya mengalami perubahan yang terus menerus ya, di mana nanti di situ ada ada karakteristik atau sifat yang bisa bertahan terhadap perubahan, dan ada juga yang tidak bisa bertahan gitu. Nah, ciri atau karakteristik pada makhluk hidup yang tidak bisa bertahan di dalam perubahan menghadapi perubahan lingkungan, maka itu yang kita kenal dengan adanya seleksi alam. Ya, sifat itu tidak muncul lagi dalam kondisi lingkungan yang berubah gitu, seperti itu. Baik Bu, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Apa yang Ibu ketahui tentang teori Lamarck, Darwin, dan seleksi alam? Iya, teori Lamarck, Darwin, dan seleksi alam itu saling berkait ya. Nah, kalau dalam ilmu biologi, terutama di dalam ilmu evolusi, Lamarck dan Darwin itu dua orang yang mencetuskan tentang teori evolusi ya. Meskipun kalau dari sejarahnya mereka itu sebetulnya bukan ilmuwan biologi, dia itu seorang paleontolog ya, jadi dia seorang petualang ya, yang mungkin punya pengamatan yang punya keinginan untuk bisa mengamati makhluk hidup, mengamati alam sekitar dia, ya orangnya suka berpetualang lah ya. Nah, kalau dalam konsep evolusi, Lamarck pernah mengatakan bahwa proses perubahan pada makhluk hidup itu biasanya ada hubungannya dengan proses kemampuan adaptasi ya. Kalau dulu kalau kalian mungkin mengetahui di dalam proses pembelajaran evolusi, Lamarck itu diceritakan dengan teorinya tentang leher jerapah ya. Nah, leher jerapah itu nenek moyangnya itu dulu itu katanya dia lehernya pendek ya, tapi karena pada saat itu makanan yang harus dia jangkau itu tinggi ya, maka dia akan melatihkan otot-otot lehernya agar bisa menjangkau makanannya ya. Nah, kenapa yang ada itu kenapa leher jerapah itu menjadi tinggi? Karena proses adaptasi dengan jenis makanan yang menjadi makanan dia, yaitu bahwa itu sebabnya leher jerapah itu menjadi panjang karena proses adaptasi terhadap otot-otot lehernya itu yang membuat lehernya menjadi panjang. Kalau Darwin mengatakan bahwa nenek moyangnya jerapah itu dulu ada yang pendek lehernya, ada yang tinggi. Nah, kenapa sekarang kita nggak pernah tahu nggak pernah melihat ada leher jerapah yang pendek ya, yang ada yang tinggi gitu ya, karena terjadinya proses adaptasi dan seleksi alam ya. Jadi karena yang pendek tidak bisa menjangkau makanannya dengan pohon yang tinggi, sehingga yang pendek itu terseleksi oleh alam. Yang survive itu adalah tinggal yang jerapah leher panjang. Seperti itu ya. Nah, jadi proses sebetulnya kalau kita korelasikan dengan teorinya Lamarck bahwa di situ ada kesamaan sebetulnya ya yang dikatakan oleh Lamarck dengan Darwin, yaitu kalau Lamarck perubahan itu terjadi hanya karena proses adaptasi, kalau Darwin mengatakan bahwa adanya jerapah dengan leher panjang sekarang ini karena proses dialah yang lolos seleksi ya, yang lainnya terseleksi gitu ya. Dari nenek moyangnya Lamarck itu mengatakan bahwa dulu tuh nenek moyangnya jerapah itu lehernya pendek loh gitu. Kalau yang si Darwin itu ada leher panjang, ada leher pendek gitu. Nah, kenapa sekarang kita mengenalnya hanya jerapah leher panjang? Karena si leher pendek itu tidak bisa beradaptasi sehingga dia terseleksi. Ya, jadi itu munculnya teori seleksi alam itu sebetulnya karena postulat yang dimunculkan oleh si Darwin. Gitu. Pertanyaan selanjutnya Bu, adakah keuntungannya jika kita mempelajari teori evolusi? Ya,
Keuntungannya ya, kalau berbicara keuntungan, barangkali yang kita bisa ambil manfaatnya bahwa kita mengenal adanya mekanisme adaptasi terhadap perubahan lingkungan dari makhluk hidup yang ada gitu ya. Sehingga kalau kita pernah mendengar ada film tentang dinosaurus gitu kan ya, itu menggambarkan situasi di mana belum adanya peradaban lah ya. Jadi kan tidak seperti yang sekarang di mana hewan, tumbuhan itu yang dulu dipertontonkan di dalam film itu tidak ada lagi sekarang. Nah, itu manfaat yang bisa kita simpulkan dari situ bahwa di situ terjadi proses adaptasi makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Kita beradaptasi biasanya karena ada perubahan ya. Perubahan lingkungan sama manusia, hewan juga sama. Dia melakukan proses adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Kalau dia seandainya mampu untuk beradaptasi, maka dia akan bisa tetap survive di dalam perubahan lingkungan gitu ya. Jadi kalau manfaat keilmuan, kita bisa memahami bahwa adanya adaptasi makhluk hidup di dalam menghadapi perubahan lingkungan seperti itu ya. Jadi itu yang mungkin ibu bisa memberikan penjelasan kepada siswa itu seperti itu. Jadi kita mempercayai teori evolusi, benarkah atau tidak terjadi evolusi seperti yang digambarkan oleh Darwin? Wallahu alam, karena kita memang tidak hidup di masa itu gitu ya. Tetapi sebagai satu sejarah keilmuan itu nggak masalah kita mempelajarinya ya. Jadi tidak dalam konsep keilmuan ya, bukan lagi dalam konsep keyakinan gitu ya. Kalau dalam konsep keilmuan tidak masalah. Seperti kita belajar tentang sejarah. Sejarah itu kan kita berbicara masa lampau ya, masa lampau yang bisa kita ambil manfaatnya ya, mungkin untuk memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang. Jadi teori evolusi teori yang dimunculkan di masa lampau, tapi sebagai satu sejarah kita tidak salahnya kalau kita mempelajarinya sebagai pengetahuan gitu, seperti itu ya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, ini sudah pertanyaan yang keempat, yaitu apa yang Ibu ketahui tentang manusia purba? Manusia purba ya. Manusia purba itu Ibu tidak terlalu mendalami ya, karena di dalam keilmuan yang Ibu pelajari ya, manusia purba itu sebutan manusia tempo dulu. Ya, tempo dulu di mana dia pada saat bumi ini masih mungkin kondisinya belum seperti sekarang ya. Juga berbicara tentang manusia purba itu biasanya identik dengan bagaimana makhluk hidup, dalam hal ini manusia, dia menjalankan kehidupannya ya. Jadi menjalankan kehidupannya, bagaimana dia menggunakan alat, bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Kalau dari bentukannya, dari struktur tubuhnya ya, kita mengenal itu ada struktur manusia purba, yang kita sebut dengan kelompok Pithecanthropus erectus, Meganthropus erectus gitu ya. Jadi kalau Ibu berbicara tentang tapi itu semuanya Ibu hanya mempelajarinya dalam satu ilmu pengetahuan, tetapi manusia purbanya itu Ibu secara lahiriah tidak pernah menemukan ya. Kalaupun Ibu mengetahui tentang sejarah manusia purba itu hanya dari literatur ya, hanya dari literatur yang menjelaskan bahwa dulu di Jawa Tengah itu ada manusia purba Meganthropus erectus, ada Homo erectus, ada Pithecanthropus erectus yang di Trinil itu ditemukan, dan itu pun sebetulnya ditemukannya hanya dalam bentuk
tulang atau rangka-rangka tubuhnya saja gitu. Jadi kalau manusia dengan kehidupannya itu tidak ada lagi kita temukan di era yang sekarang, yang mana kita juga ketahui bahwa di dalam struktur tubuhnya berdasarkan literatur itu berbeda sangat jauh dengan manusia yang ada sekarang yang kita kenal sebagai manusia modern ya. Kalau dulu tuh kan strukturnya tinggi besar gitu kan ya, kemudian badannya juga agak membungkuk, kemudian ya lebih kepada mungkin manusia purba itu kalau kita lihat strukturnya hampir kepada kelompok ya kayak tadi itu keras, simpangse gitu ya, jadinya seperti itulah struktur tubuhnya ya. Seperti itu Neng ya. Jadi kalau untuk manusia purba Ibu tidak terlalu mendalaminya ya, jadi mungkin kalau itu guru sejarah yang lebih memahaminya ya seperti itu. Selanjutnya pertanyaan kedua ya Bu, siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Nenek moyang manusia ya, nenek moyang manusia. Nenek moyang manusia itu kalau menurut teori evolusi ya manusia purba yang paling tua ya. Biasanya dari apa ya? Kalau nah itu pastinya persisnya Ibu tidak terlalu tahu ya, tetapi dari kelompok manusia purba yang ditemukan di daerah Jawa itu kan ada kelompok Pithecanthropus erectus ya, kemudian ada Meganthropus kayak begitu kan. Nah itu seperti itu, kalau Ibu mengetahuinya dia tidak terlalu mengetahui siapa yang menjadi manusia purba pertama gitu ya. Ya nanti kalian boleh berdiskusi dengan guru sejarah ya. Lanjut ya Bu ya. Pertanyaan keenam, apakah Ibu percaya tentang teori evolusi? Mengapa? Kalau teori evolusi Ibu mempercayainya dari sudut pandang yang jadi gini, Ibu kalau ditanya percaya atau tidak teori evolusi, nah sebetulnya teori evolusi ini sejak tahun 2012 sudah ditumbangkannya oleh pengikut Darwin sendiri, namanya itu kaum neo-Darwinisme, dan konsensusnya itu ditumbangkan secara bersama-sama oleh kaum neo-Darwinisme itu kalau tidak salah konsensusnya di Australia waktu itu ya tahun 2012 ya. Jadi pengikutnya Darwin sendiri sudah tidak mengakui apa yang dikemukakan oleh Darwin tentang teori evolusinya. Apa sebab? Karena pada saat itu mulai berkembang ilmu biologi molekuler ya. Dalam ilmu biologi molekuler itu mulai berkembang tentang DNA, dari orang mulai konsentrasi di dalam mengamati struktur genetik dari makhluk hidup dan hasil rekonstruksi dari makhluk hidup rekayasanya Darwin itu ternyata kalau kita mau bikin puzzle itu kan biasanya kita memasang-masangkan ya. Nah, oh iya nih T-Rex ini sebesar ini gitu kan ya. Ini apalagi tuh yang di film-film dinosaurus kan yang disebutkan, nah itu besar. Nah, ternyata apa yang menjadi khayalannya Darwin itu secara ilmu biologi molekuler itu dibantah. Kenapa? Karena ternyata tulang-tulang yang dipersatukan oleh Darwin menjadi tulang makhluk hidup itu tidak berasal dari satu makhluk hidup, gitu loh. Hasil pengecekan DNA dari tulang itu, gitu loh. Jadi tulang itu berasal, misalnya dia letakkan ini sebagai struktur badannya T-Rex gitu ya. Nah begitu itu bagian giginya itu ada gigi kambing kayak gitu loh. Jadi begitu dicek DNA dari tulang-tulang itu ternyata bukan berasal dari satu makhluk hidup gitu. Jadi kesimpulannya apa yang dikemukakan oleh Darwin tadi tidak bisa dibenarkan secara ilmiah ketika ilmu biologi molekuler itu berkembang gitu loh. Ilmu biologi molekuler berkembang, akhirnya tumbang teori Darwinnya, dan ditumbangkannya oleh si pengikut Darwinnya sendiri gitu kan ya. Lalu gimana? Lanjut ya Bu.
Apa yang Ibu ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Adaptasi sama mutasi, ya. Mutasi itu perubahan yang kalau dari ilmu biologi ya, mutasi itu perubahan yang terjadi pada individu, ya. Mutasi itu biasanya kita kelompokkan berdasarkan perubahan apa sih sebetulnya yang terjadi pada individu. Perubahan itu bisa ada perubahannya bukan genetik ya, jadi bisa terjadi pada kromosom, bisa terjadi perubahan itu pada DNA. Namun demikian perubahan pada kromosom maupun pada DNA itu tidak selalu merubah fenotip dari makhluk hidup itu. Jadi bisa saja perubahan ini bisa menyebabkan struktur dari tubuh itu mengalami penyimpangan, ya, mengalami penyimpangan. Nah itu biasanya kalau mutasi terjadi karena bisa karena proses adaptasi, ya, bisa jadi karena proses adaptasi. Perubahan itu terjadi misalnya yang terjadi perubahan pada saya. Kenapa di dalam ruang radiologi orang bekerja di situ itu harus sangat safety di dalam pengamanan bajunya, kemudian pengamanan yang berhubungan dengan tubuhnya, karena di situ nanti dia akan bergumul dengan berbagai sinar Ronsen lah ya, sinar X kayak gitu, yang mana sinar X ini bisa menjadi bahan penyebab mutasi, atau kita sebut mutagen, ya. Nah, mutagen ini kan bisa menyebabkan perubahan pada struktur kromosom, bisa juga menyebabkan perubahan pada struktur basa protein atau pada DNA, ya. Sehingga nanti kemungkinan bisa saja ada di antara gen ataupun kromosom yang berubah ini bisa menyebabkan protein tertentu tidak terbentuk. Nah, protein ini kan nanti akan berhubungan dengan enzim yang akan terbentuk dan enzim ini akan mempengaruhi metabolisme yang akan berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Sehingga perubahan-perubahan ini bisa saja nanti akan menyebabkan satu gangguan atau penyimpangan pada makhluk hidup, dan itu berlakunya per individu, ya. Nah, kalau perubahan yang terjadi pada sekelompok individu, itulah yang kita sebut dengan evolusi. Ya, jadi evolusi itu cikal bakalnya dari mana sih? Cikal bakalnya dari mutasi. Jadi mutasi itu menjadi cikal bakal dari terjadinya proses evolusi. Iya, saya beragama Islam. Iya, tentu iya lah ya, sama sama kalian. Ya, gimana? Ya. Dalam pertanyaannya ke-9, apakah Ibu mendukung teori evolusi? Kalau mendukung tidak ya, karena tadi Ibu sepakat dengan apa yang sudah dikonsensuskan di dalam konsensus Australia di tahun 2012 tentang tumbangnya teori evolusi oleh kaum neo-Darwinisme dengan seiring dengan berkembangnya ilmu biologi molekuler, ya. Ilmu biologi molekuler itu menjawab teka-teki selama ini bahwa teori evolusi itu hanyalah sebuah hayalan Darwin. Jadi Darwin itu berhayal kalau kalau makhluk hidup dulu itu seperti ini loh besarnya, ini kayak begini loh bentuknya. Padahal itu sebetulnya buah dari hayalan dia yang tidak berdasar ilmiah, ya. Jadi oleh karenanya Darwin itu kan orang yang menunggangannya mengatakan salah satunya bahwa Darwin itu bukan seorang ilmuwan, dia seorang paleontolog, gitu kan. Kalau seorang ilmuwan dia akan menguji kebenaran ilmiahnya itu dengan melakukan penelitian berkali-kali dan menghasilkan hasil yang sama, maka bisa dikatakan bahwa hasil risetnya benar, gitu ya. Tapi ketika ternyata
apa yang dia kemukakan, dia statementkan, lalu tidak mengandung kebenaran ilmiah, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka itu tidak bisa kita jadikan sebagai satu landasan teori. Lanjut Ibu ya, pertanyaan ke-10. Siapakah manusia pertama menurut agama? Manusia pertama itu kayak menurut Al-Quran, hadis. Ya, manusia pertama sesuai dengan agama yang Ibu anut itu Adam, ya. Seperti itu. Lalu, Baik Ibu, lanjut ya, pertanyaan ke-11. Apakah teori evolusi bertentangan dengan agama? Kalau berbicara tentang teori evolusi dari sudut pandang agama, tergantung kepada dari sudut pandang mana dia memahaminya, gitu ya. Teori evolusi sebetulnya kalau kita berbicara atas dasar pengetahuan yang dijabarkan oleh Darwin tentang teori perubahan makhluk hidup, itu sebetulnya tidak bertentangan sama agama, ya. Karena perubahan itu tadi tidak selalu akan membuat kalau dari sudut pandang agama tidak bisa dikorelasikan kalau menurut Ibu, ya. Nah, hanya saja kalau seandainya orang mengatakan tidak sesuai dengan agama teori evolusi itu, barangkali dia melihatnya dari sudut pandang ketika Darwin mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera, ya. Manusia dari kera itu kalau kita artikan secara harfiah, secara literat dan bahasa, maka itu saya menolak, gitu ya. Saya menolak bahwa manusia berasal dari kera. Jelas kalau manusia itu bukan berasal dari kera, ya, dari sejarahnya. Nah, hanya kalau kita akan melihat atau menilik lebih dalam lagi tentang apa yang dipikirkan oleh Darwin, mungkin dia berpikir bahwa sebetulnya kalau manusia dari kera itu tidak benar, tetapi kalau manusia memiliki hubungan kekerabatan atas dasar ilmu filogeni, maka itu benar. Ya, kekerabatan itu artinya hubungan kesamaan karakter, beberapa karakter atau ciri yang dimiliki oleh manusia dengan kera itu memang ada. Kenapa? Karena memang kita pernah berada di dalam satu takson yang sama. Itu taksonnya takson Ordo. Ya, di Ordo kita sama-sama makhluk primata. Apa sih yang menjadi karakteristik utama bahwa makhluk hidup itu dikelompokkan sebagai primata, gitu ya. Sebagai primata, ya salah satunya kita punya pandangan ke depan, ya. Kita itu wajah kita tuh menghadapnya ke depan, sehingga itu bisa kita sebutkan bahwa kita bisa satu kelompok. Nah, tetapi kalau kita menunjukkan ke arah lebih dalam, bahwa sebetulnya kita kalau sudah sampai ke tingkat takson familia, kita sudah berbeda, ya. Kalau manusia modern kita ini itu masuk kepada familia hominida, ya. Tapi kalau kera, simpanse, gorila itu masuk ke dalam familia hominidae. Sehingga ketika sampai di familia saja kita sudah berbeda famili, ya, apalagi sampai ke tingkat genus. Dengan manusia purba sekalipun kita berbeda spesies. Manusia purba dengan kita satu genus, betul, satu genus, karena kita sama-sama genus Homo, ya kan? Homo, yang satunya Homo sapiens, yang satunya Homo erectus. Homo erectus itu identik dengan manusia purba, kan? Homo sapiens itu identiknya dengan manusia purba. Ya, pertanyaan ke-12, apakah teori evolusi masih layak diajarkan di sekolah? Secara pengetahuan boleh, karena berkorelasi dengan peristiwa mutasi, ya, berkorelasi dengan peristiwa mutasi. Tetapi kalau kita ajarkan evolusi dari sudut pandang proses adaptasi terhadap perubahan lingkungan itu boleh, ya. Tetapi kalau kita ajarkan dari sudut pandang yang lain, seperti caranya, dia juga benar.
Sejarah sebagai satu sejarah boleh. Kita lanjut ke pertanyaan 13. Apakah Ibu ketahui tentang Zionisme, ini Freemason, Illuminati, yang Dajjal, atau Mata Satu? Iya, apa ya? Nah, ini bagian yang memang Ibu tidak dalami ya. Zionisme itu identik dengan orang yang kelompok orang yang punya niatan jahat, ya, niatan jahat. Kemudian ya, kalau secara agama barangkali kita mengenal ada satu kelompok yang memang kelompok manusia yang selalu ingin mengecam orang lain, yang selalu ingin berbuat jahat sama orang lain. Ya. Kalau Dajjal itu kan sudah dijelaskan di dalam Quran, hanya saja kalau Dajjal yang bermata satu kita tahu ya kan, karena itu baru perkiraan juga lah bakal datanglah satu makhluk nanti dari zaman, ya kan, yang makhluk itu katanya akan masuk kepada pribadi-pribadi yang ada, kemudian dia akan menjelma sebagai seorang pribadi yang sangat jahat, yang akan membawa kepada hal-hal yang tidak baik untuk manusia ke hal-hal yang tidak baik, ya, sampai nanti pada akhirnya akan turun satu makhluk hidup yang akan membuat dunia ini menjadi lebih damai dan akhirnya ada kita seperti itu. Jadi Dajjal, Zionisme mungkin itu padanan kata untuk menyebut kepada satu makhluk hidup yang akan membuat kerusakan dan kemungkaran di tempat ini. Apakah Ibu mendukung untuk menolak atau mengurangi kehadiran Kalau mendukung tidak, ya jelas menolak ya, itu ya jelas menolak kalau setelah dikemukakan adanya ketidaksamaan apa yang dijelaskan oleh Darwin, tapi yang dihubungkan dengan teori biologi molekuler. Jadi setelah ditemukannya biologi atau setelah berkembangnya ilmu biologi molekuler, yang membahas tentang DNA. Menurut Ibu, mengapa teori evolusi, khususnya mengenai evolusi pada manusia, masih dipenuhi? Ya, teori evolusi atau teori evolusi tentang manusia ya, evolusi manusia dipelajari sekarang itu sebetulnya mungkin lebih kepada siswa kalau seandainya di sekolah itu dipelajari dalam pelajaran sejarah. Nah, sebetulnya lebih kepada materi ajarnya itu lebih kepada mengenal budaya, mengenal cara hidup mereka, gitu ya. Meskipun barangkali kalau orangnya, kelompok orangnya itu kita mungkin bisa melihat kepada suku-suku primitif ya, suku-suku pedalaman ya, yang masih menggunakan alat dengan cara-cara yang sederhana, belum memiliki teknologi canggih, kemudian dari budaya yang memang dipercayai oleh mereka ya, yang meskipun itu sebetulnya sudah bukan lagi hal yang perlu dipercayai kalau menurut orang-orang di luar wilayahnya gitu kan. Terus kemudian ada yang masih mempertahankan budaya bahwa di dalam kampung itu, terutama misalnya di Baduy ya, itu kan ada suku luar, ada suku dalam ya, yang di dalam itu kan tetap harus orangnya 40 kan, nggak boleh lebih dari itu gitu loh. Nah, kemudian mereka masih memegang adat. Jadi kalau kalau misalnya kita melihat kepada teori evolusi manusia itu dipelajari sampai saat ini itu mungkin lebih bukan kepada lagi mempelajari dari struktur, tapi lebih kepada bagaimana mereka berbudaya, bagaimana mereka menggunakan alat-alat yang berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, gitu ya, yang masih sangat sederhana seperti itu, ya.
Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain atau peserta didik, tetapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Bertentangan dengan ilmu agama yang jadi gini, ketika kita membelajarkan satu pengetahuan ya, pengetahuan itu sifatnya umum, bukan pengetahuan agama ya, itu boleh saja kalau menurut ibu disampaikan ya kepada mereka meskipun mereka berbeda-beda agamanya atau berbeda dengan apa yang kita anut ya, misalnya ya teori ilmu yang disampaikan. Silakan kalau kita melihatnya dari sudut pandang keilmuan, bukan di luar keilmuan agama ya. Nah, silakan kita boleh membelajarkan itu. Jadi artinya, tapi kita juga harus memberikan batasan kepada mereka apa saja sih yang memang perlu kita sampaikan kontennya kepada mereka gitu. Tapi jangan kita menyampaikan yang memang itu nanti akan bersinggungan dengan agama gitu loh. Ketika kita memberikan pemahaman kepada menjelaskan satu konsep pengetahuan kepada anak-anak tapi kemudian bersinggungan dengan agama, maka konsep itu kita tidak perlu sampaikan. Tapi kita bisa kalau kita membreakdown, membuka satu misalnya pengetahuan yang kita mau sampaikan sama anak, biasanya kan kita kalau guru ini pantas nggak ya kalau saya sampaikan sama anak gitu ya, ini menyangkut sana apa enggak ya gitu ya. Jadi itu yang harus kita analisis dulu sebelum kita memberikan proses pembelajaran kepada anak-anak, karena itu kan di dalam kita akan membelajarkan anak-anak, kita disarankan membuat perencanaan. Jadi dari situ kita mempelajari, menganalisis, apalagi ilmunya mungkin kita juga memahaminya baru separuh-separuh atau mungkin ilmunya masih baru, maka kita jangan sampai memberikan miskonsepsi kepada anak-anak sehingga anak-anak berpikir ini boleh ya, misalnya ini nggak boleh gitu kan. Bisa ada yang bilang sholat itu kita kerjakannya 17 rakaat loh ya gitu ya, tapi dibuat dalam 5 waktu. Ribet banget ya kalau kita sholat sampai 5 kali ya. Bagaimana kalau kita sholatnya 1 kali aja, tapi kita 17 rakaat gitu. Nah itu kan nanti bisa seperti itu pemahamannya salah gitu loh. Kalau kita kalau kita sebagai guru agama, kita menyampaikan itu boleh saja. Kalau seandainya memang waktunya nggak ada, boleh sholatnya langsung aja 17 rakaat gitu. Tapi kita tahu bahwa sebetulnya hukumnya nggak seperti itu. Baik Bu, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara Ibu menjelaskan teori evolusi, khususnya evolusi pada manusia kepada peserta didik? Ya, kalau dari sudut pandang biologi, biasanya itu kalau mengajarkan teori evolusi manusia itu dalam kapasitas itu sebagai biologi ya, itu tidak terlalu mendalam ya, karena memang kalau berbicara tentang teori perubahan pada manusia ya, itu Ibu hanya menyampaikan bagian-bagian yang globalnya saja, bahwa dulu itu ada manusia atau perubahan dari manusia purba menuju manusia modern. Nah, tetapi lebih kepada kalau struktur barangkali juga itu jadi teori evolusi itu, evolusi manusia itu Ibu hanya mengajarkan bagaimana dilihat dari bahwa itu sebagai bukti terjadinya evolusi ya, melalui embriologi perbandingannya gitu ya. Nah kalau pada manusia purba dengan manusia modern ya, paling kita melihat dari struktur tubuh yang tadinya lebih membungkuk sampai kepada struktur yang lebih tegak. Lalu kita membahas tentang budaya, cara hidup atau alat-alat yang digunakan untuk dia menjalankan kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau penekanan kepada teori evolusi, pembahasannya secara mendalam lebih mungkin itu dibahas oleh guru sejarah. Ya, kalau Ibu hanya dari sudut pandang biologi, misal dari teori evolusi biologi itu seperti apa sih yang dijelaskan, bahwa
apa sih namanya, dulu makhluk hidup pertama itu adanya di mana dari sudut pandang biologi, kemudian apa jenisnya gitu kan ya. Nah, sampai kepada terbentuknya beberapa kingdom ya, kelompok makhluk hidup di menurut biologi. Kemudian teori evolusi kimia, kita membahas bagaimana partikel-partikel kimia itu bersenyawa dengan bantuan adanya halilintar, perubahan-perubahan yang terjadi pada atmosfer sehingga membuat tetesan-tetesan asam amino. Nah, itu juga yang dijelaskan oleh di dalam konsepnya Stanley Miller, Harold Urey ya, yang dia mencoba menggambarkan kehidupan atmosfer tempo dulu itu gitulah ya. Bagaimana kalau digambarkannya secara laboratorium. Sekarang kan tidak mungkin kita mengharapkan adanya kehidupan di dulu ya, dengan kondisi atmosfer yang kurang dengan oksigen gitu kan. Nah, itu digambarkan secara laboratoris, lalu nanti turunnya secara laboratoris itu akan menghasilkan partikel-partikel jika makhluk hidup itu berupa asam amino ya, seperti itu. Gitu aja. Baik Bu, terima kasih atas penyampaiannya dari sesi diskusi atau bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini atau wawancara pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatan yang sudah diluangkan kepada kita. Ya, semoga dari apa yang sudah Ibu berikan tadi bisa menjadi gambaran untuk kita, terkhusus kita yang saat ini sedang pendidikan di strata 1, pendidikan biologi. Ya, semoga nanti jika kelak kita diberikan kesempatan untuk menjadi seorang guru juga, terutama di bidang biologi, bisa memfasilitasi peserta didik dengan teori-teori yang baik untuk di-share untuk anak-anak seperti apa. Ya, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, terutama sikap maupun perkataan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Ibu mengucapkan terima kasih atas kedatangan kalian yang sudah lama menunggu ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada hari ini, sore ini itu bisa berjalan terus ya. Adik-adik mahasiswa juga jangan sungkan-sungkan ketika akan ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Tentu ilmu kalian lebih update daripada Ibu, dan sharing kita nanti di dalam sistem pembelajaran biologi, ilmu-ilmu yang kalian dapatkan di kampus boleh di-sharing ke sekolah ini ya. Ibu dengan senang hati untuk bisa menjalin komunikasi secara intensif dengan kalian. Kalau nanti kalian ada mau mendiskusikan tentang apa yang ingin kalian ajarkan, misalnya ya pada saat nanti kalian sudah menjadi guru, ataupun mungkin kalian ingin mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan biologi, maka ya kita di sini ada 3 guru biologi, kalian bisa berinteraksi kemudian berdiskusi dengan banyak dengan guru-guru yang lain. Selain itu juga tidak apa-apa ya. Dan mohon maaf sampaikan kepada dosen kalian jika komentar Ibu, jawaban Ibu kurang memuaskan beliau, dan semua itu datangnya dari kelemahan-kelemahan Ibu ya, yang belum terlalu mendalami tentang teori evolusi, sehingga jawaban-jawabannya juga masih sangat sederhana, mungkin belum sesuai dengan harapan yang saya mohon maaf ya. Seperti itu, nanti sampaikan salam buat yang sekali. Oke, terima kasih ya.